رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu melanjutkan kajian kita, kajian kitab Nidaun ila Murabbin wa Murabbiyat. Di kajian lalu kita telah bacakan bagaimana tata cara meminta izin memasuki rumah seseorang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita ulang ya, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan bahwasanya yang pertama yaitu apabila seseorang ingin berkunjung ke rumah orang lain, hendaklah dia ketuk dengan ketukan yang lembut, bukan dengan menghempas, meninju, apalagi memukul pintunya dengan batu. Tentunya hal ini tidak dibenarkan ya. Ya, kalau seandainya di sana ada bel, silahkan Anda tekan bel tersebut ya, tekan bel tersebut. Dan kita hanya punya kesempatan 3 kali. Kita ketuk pintu tersebut dengan lembut, kemudian tunggu sebentar, kemudian ketuk lagi yang kedua, tunggu sebentar, ketuk lagi yang ketiga, tunggu sebentar. Dan kalau ternyata tidak ada jawaban, berarti silahkan kita kembali ke tempat asal kita. Silahkan kita pulang ke rumah kita. Karena memang mungkin tidak ada penghuni, atau ada penghuni tapi mereka tidak siap untuk menerima tamu, atau tidak siap menerima kunjungan kita. Demikian ikhwah. Apalagi kalau sempat dia keluar dan mengatakan, maaf mas, saya tidak bisa, kali ini saya tidak bisa menerima tamu karena sibuk, karena apa segala macam. Maka itu sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lakum murji'u, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, farji'u, silahkan kalian pulang ke rumah kalian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketuk 3 kali. Jadi seperti minta izin 3 kali. Seperti kisah Abu Musa al-Asy'ari yang telah kita bacakan ya, di saat dia berkunjung ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga halnya dengan menekan bel. Menekan bel juga kesempatan kita hanya 3 kali. Tekan bel sekali, misalnya kan. Tunggu sebentar. Kemudian pencet lagi, tekan lagi. Tunggu sebentar, tekan lagi. Sama ikhwah. Mengetuk pintu sama hukumnya dengan menekan bel rumah, bel pintu. Jika setelah 3 kali, maka jangan
kita ulangi untuk yang keempat. Silahkan kembali. Berarti kemungkinan penghuni rumah tidak ada, atau si penghuni rumah tidak siap untuk menerima kunjungan kita. Demikian ikhwah. Dan sekali-sekali jangan pencet bel dengan lama. Ya, apalagi kalau bunyi bel itu kan tet begitu kan. Kita pencet lama begitu, itu sama artinya kita mengetuk pintu rumah orang yang kita kunjungi dengan sangat kuat. Sehingga orang yang keluar bukan dikarenakan ingin menerima kunjungan kita, tapi dikarenakan khawatir pintunya rusak dan tinggal mengusir kita. Demikian ikhwah. Ya, jadi itulah dia. Kemudian kalau si penghuni rumah menjawab, misalnya kita kata assalamualaikum, kita ketuk pintunya, tek 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 tek, ya, assalamualaikum, tunggu sebentar, tidak ada juga. Kemudian ketuk lagi, ya sekitar 1 menit atau gitu, 2 menit, ketuk lagi, assalamualaikum misalnya, ternyata ada dia, waalaikumsalam. Dia bertanya siapa di luar? Maka jawablah dengan identitas yang jelas. Saya si fulan, sebutkan namanya. Saya Muhammad. Kalau ditanya lagi, siapa Muhammad yang mana? Muhammad yang tinggalnya di simpang sana, di simpang ini. Oh, udah kenal. Ya. Berarti dia sudah tahu. Makanya tidak boleh ketika kita ditanya, siapa di luar? Saya. Ucapan saya itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Jabir radhiyallahu anhu datang berkunjung ke rumah Rasulullah bertanya, "Man hadza? Siapa di luar?" Jabir mengatakan, "Ana, saya ya Rasulullah, saya." Rasulullah katakan, "Ana, saya." Ka'annahu yakrah. Beliau tak suka. Ya, karena ucapan saya itu tidak menyebutkan sebuah identitas. Demikian ikhwah. Jadi sebutkanlah nama, ya, sebutkan nama. Ketika dikatakan siapa di luar, berarti dia tidak tahu siapa di luar. Terkadang kan ketika kita menyebutkan dengan suara saja, dengan suara bisa saja orang mengenal siapa kita. Demikian ikhwah. Kemudian yang keempat kemarin telah kita bahas bahwasanya upayakan jangan sampai yang membuka pintu itu istri kita atau anak-anak gadis kita. Hendaklah yang membuka pintu itu yang laki-laki. Ya, yang laki-laki. Demikian. Jadi kalau kita sedang di rumah, ada yang mengetuk pintu rumah kita, jangan istri kita suruh, "Dek, tolong bukakan pintu dulu, Dek, siapa itu di luar?" Jangan, kita aja sebagai laki-laki. Atau anak laki-laki kita suruh, "Coba nak, buka itu. Coba lihat siapa di luar." Jangan istri kita atau anak-anak gadis kita. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya, upayakan seperti itu, jaga istri kita, jaga anak-anak gadis kita. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum. Ya. Tapi kalau seandainya ternyata ya tidak ada yang lain, mau tidak mau memang istri kita yang harus bertanya siapa di luar, ya ada kepentingan apa misalnya, maka tanyalah dengan suara yang tegas, tidak didayu-dayukan. Ini sudah kita bahas. Kita lanjut. Al-istidhanul auladi wal khadami wal aqaribi. Saat-saat di mana anak-anak, pembantu dan kerabat itu minta izin. Ikhwah, ada 2 permintaan izin ini. Pertama, permintaan izin untuk masuk itu orang luar rumah untuk masuk ke rumah kita. Ya, kalau kita katakan isti'dzan eksternal, artinya permohonan izin tapi orang luar masuk ke rumah kita. Itu antara orang luar rumah kepada orang yang ada dalam rumah. Yang kedua, yaitu permintaan izin untuk antara penghuni rumah untuk memasuki kamar. Misalnya seorang anak, gimana etika dia ketika dia memasuki kamar orang tuanya? Nah, dia juga harus minta izin. Ya, harus minta izin. Jadi nggak bisa selonong aja dia masuk. Nyelonong begitu nggak boleh. Harus dia minta izin. Atau antara si abang mau memasuki kamar adik perempuannya misalnya, maka minta izin. Ya, tidak boleh asal masuk. Demikian juga kita sebagai seorang ayah, jangan main nyelonong aja masuk ke kamar anak gadis kita. Ya, atau juga jangan nyelonong aja masuk ke kamar
anak-anak laki-laki kita, ikhwah. Apalagi kita sudah buatkan mereka satu orang satu kamar misalnya. Ini kan privasi dia. Nah, demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kecuali kalau seandainya kita sudah pesan, ya kita sudah pesan. Kalau anak-anak di dalam itu ada sesuatu yang rahasia, privasi sifatnya, kunci dari dalam. Kita buatkan kunci. Kalau seandainya pintu terbuka berarti peraturan itu boleh kita masuk ke dalam. Nah, demikian ikhwah. Kecuali begitu. Jadi setiap kali mungkin lagi ganti baju atau ada sesuatu yang sifatnya privasi tidak ingin diketahui orang lain, maka dia boleh kunci pintu dari dalam. Demikian ikhwah. Atau kita khawatir kalau anak-anak kita berikan kunci dari dalam, kita tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan di dalam. Apalagi sekarang ini zamannya zaman internet, di mana media sosial sangat merebak, ya. Seorang bisa melihat apa saja di internet sana. Maka kita katakan tak boleh seorang pun tutup pintu, kunci pintu dalam misalnya. Maka ya kita bisa kontrol. Makanya dalam masalah ini kita juga harus minta izin. Ya, minta izin untuk masuk. Kita lihat bagaimana sih aturannya permintaan izin antara penghuni rumah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian minta izin. Liyasta'dzinukum. Wahai orang beriman, hendaklah para pembantu-pembantu kalian, ya, dan anak-anak kalian yang belum baligh, hendaklah mereka minta izin kepada kalian. Salasa marrat, yaitu di 3 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai orang yang beriman, hendaklah pembantu-pembantu kalian, hamba-hamba saya kalian, anak-anak kalian yang belum baligh minta izin kalau dia mau masuk di 3 waktu. Kapan itu 3 waktu? Min qabli sholatil fajri. Sebelum sholat fajar. Sebelum azan subuh berkumandang, maka tidak boleh seorang anak, seorang pembantu masuk begitu saja ke kamar orang lain. Ya, tidak dibolehkan. Min qabli sholatil fajri. Sebelum sholat fajar. Sebelum sholat subuh. Wa hina tada'una thiyabakum minadh-dhahirati. Yang kedua, yaitu ketika engkau melepaskan pakaian kalian, ketika kalian melepaskan pakaian kalian di waktu siang hari. Wa min ba'di sholatil isya. Waktu yang ketiga yaitu setelah sholat isya. Thalathu awratil lakum. Itulah 3 aurat kalian yang harus kalian tutup. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Adapun selain daripada 3 waktu itu, enggak mengapa kalian masing-masing ya saling mengunjungi, saling masuk ke kamarnya, ya. Tidak mengapa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Nur ayat 58. Baik, kita lihat bagaimana komentar para ulama tentang ayat ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayatu ishtamalat ala isti'dhanil aqaribi ba'duhum ala ba'd. Ayat ini mengandung aturan dalam meminta izin antar kerabat yang ada sebagai penghuni rumah. Fa'amarallahu ta'ala al-mu'minina ayyasta'dinahum khadamuhum mimma malakat aymanuhum. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka suruh pembantu-pembantu mereka ataupun hamba-hamba saya mereka untuk minta izin. Wa atfaluhum alladzina lam yablughul huluma, dan anak-anak mereka yang belum baligh. Jadi ada 2. Perintah meminta izin, perintah agar mereka minta izin untuk masuk ke dalam ruangan, dalam kamar misalnya, ya. Pertama kepada para khidam, pada para hamba saya. Yang kedua yaitu anak-anak yang belum baligh. Hanya 2 ini, mereka harus minta izin.
Mengapa hanya mereka berdua? Karena umumnya mereka berdua inilah yang biasa masuk nyelonong gitu aja ke dalam kamar orang lain. Ya seperti anak-anak, misalnya anak yang berusia 10 tahun, kan belum balik. Mungkin dia masuk begitu aja di kamar orang tuanya. Mungkin dia punya kamar sendiri, kemudian karena dia tidak bisa tidur, tiba-tiba dia sudah masuk aja ke kamar ayahnya dan ibunya, tiba-tiba dia tidur aja di tempat tidur ayah dan ibunya misalnya. Kan ini satu hal yang biasa lah kita lihat. Tapi kita ajarkan kepada mereka, boleh dia tidur bersama ayah dan ibunya, ayah dan bundanya, karena dia belum balik ya. Tapi dia harus minta izin. Dia ketuk pintunya, ayah, bunda, boleh saya tidur bareng misalnya, demikian, harus minta izin. Nah, demikian. Ajarkan kepada mereka untuk minta izin. Kalau enggak mereka enggak tahu, mereka anak-anak. Ya. Ajarkan kepada mereka agar mereka minta izin. Kapan itu? Salatu ahwal, 3 waktu. Pertama, min qabli salatil ghadat al-fajr, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Li'anna an-nasa idza dzaka yakununa niyaman fi firashihim. Karena umumnya sebelum sholat subuh itu orang masih tertidur. Ya kita tahulah gimana kalau orang sedang tidur. Ya, dengan posisi yang mungkin kalau di foto memalukan lah posisinya. Belum lagi suara-suara dengkur. Ya, suara-suara dengkur. Belum lagi mungkin dia tidur sambil menganga, mulut dengan menganga. Dia kan tidak tahu, namanya orang tidur. Demikian. Ya, di mana dalam kondisi seperti itu kita tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Ya, kecuali pasangan kita lah. Maklum lah ya, masing-masing maklumi. Ya kadang kita yang dengkur, kadang pasangan kita yang dengkur, kadang yang mangap kita, kadang mangap dia. Namanya orang lagi tidur, kita nggak tahu kondisinya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini mereka nggak boleh masuk. Ya, mereka tidak boleh masuk ke ruangan kita. Minta izin kalau mau masuk. Ketika dikatakan silakan masuk, maka boleh masuk. Yaitu sebelum sholat subuh. Yang kedua, waktul qailulah minadh dhahirati, yaitu waktu qailulah di saat waktu tidur siang, qailulah. Ya, pada siang hari nih, qailulah itu artinya tidur siang. Dikatakan qailulah dari qalil sedikit, artinya tidurnya sedikit. Disunahkan kita untuk tidur siang, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya syaitan itu nggak tidur siang. Makanya kita disunahkan untuk tidur siang sedikit, mungkin ya 20 menit atau 15 menit ya. Makanya dikatakan tidur siang itu dengan kalimat qailulah. Sudahlah qalil sedikit, qailulah dikecilkan lagi sedikit sekali. Sekedar untuk menyegarkan kembali kepenatan kita. Silahkan, boleh kita tidur siang dan itu dianjurkan. Demikian ikhwah. Li'annal insana qad yada'u thiyabahu ma'a ahlihi fi tilkal halah, karena bisa saja seorang itu ya sedang melepas pakaiannya bersama istrinya. Yang ketiga, wa min ba'di salatil isya, yaitu setelah salat isya. Li'annahu waqtan naum, karena setelah isya itu waktu mulai tidur. Ya kembali kita memaklumi gimana kondisi orang ketika tidur. Fayu'marul khadamu was-sigharu wal atfalu alla yahjumu ala al-bait fi hadhil ahwal. Oleh karena itu, para pembantu, anak-anak kecil yang belum balik diperintahkan untuk tidak nyelonong masuk ke kamar dalam 3 waktu ini. Lima yukhsha ayyakuna rajulu ma ahli, karena bisa saja pada saat itu seorang laki-laki sedang bercumbu dengan istrinya. Au nahwi dzalika mil ahwal, ataupun kondisi-kondisi yang lainnya di saat mungkin ya namanya juga mungkin lagi panas ya. Sementara kamar tak pakai AC sehingga mungkin seorang buka baju ketika dia tidur, tinggallah dia pakai daleman saja misalnya. Namanya juga nggak ada orang, yang aja hanya dia dan istrinya. Demikian dikatakan panas. Beda halnya kalau yang punya AC, walaupun luar panas, tetap selimutan. Ya, kalau yang nggak punya AC, apalagi di Medan di waktu-waktu seperti ini, siang hari kan panas ikhwah. Ya, siang hari panas, jadi ya mungkin dia tidur siangnya dengan sedikit agak terbuka, membuka pakaiannya. Dalam kondisi seperti ini, ya tidak boleh seorang masuk.
Taib, demikian juga ikhwah ketika setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Fa'idha dakhalu fi ghairi hadhil ahwal, apabila mereka masuk di selain 3 waktu ini, fala junaha alaikum fit tamkinihim iyyahum, maka tak mengapa kamu memberi mereka izin. Artinya selain 3 waktu ini nggak apa-apa mereka masuk begitu saja tanpa izin. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat, wahai orang yang beriman hendaklah minta izin kepada kalian untuk masuk, yaitu para pembantu kalian ataupun hamba sahaya kalian dan anak-anak kecil kalian yang belum balik di 3 waktu. Minta izin mereka. Berarti secara mafhum mukhalafahnya, ya, pemahaman kebalikannya berarti selain 3 waktu ini tidak mengapa masuk ke kamar tersebut tidak tanpa minta izin. Itu ikhwah. Jadi di sini ikhwah tak mengapa selain 3 waktu itu mereka masuk walaupun tanpa izin. Wala alaihim indra au syai'an min ghairi tilkal ahwal. Dan mereka tidak mengapa ketika mereka masuk dengan tanpa izin di selain 3 waktu ini, mereka melihat hal-hal yang ya sebagaimana yang mungkin dalam keadaan kita membuka aurat dan lainnya. Tak mengapa bagi mereka. Artinya mereka nggak berdosa. Ya, mereka tidak terlarang dalam hal itu. Makanya di selain 3 waktu ini ya kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Baik ikhwah. Yang keempat, idza balagul atfal hulum. Ya, apabila si anak ini sudah balik, maka wajib alaihim ayasta'dinu ala kulli halin, maka wajib untuk minta izin di semua waktu, tidak hanya di 3 waktu ini. Demikian ikhwah. Jadi misalnya anak-anak kita ada yang sudah lajang, ada yang sudah gadis, ya, maka anak-anak kita yang sudah balik nggak boleh dia masuk ke kamar kakaknya dengan tanpa izin. Di setiap waktu dia masuk harus ketuk dulu, walaupun mungkin pintu terbuka, gorden tertutup misalnya, maka nggak boleh main buka gorden saja, tidak, ya, nggak boleh. Tetaplah dia ketuk dulu baru masuk. Seharusnya begitu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kecuali kalau kita sudah tahu, biasanya kalau sudah pintu terbuka, gorden tertutup, biasanya ya dibolehkan siapa aja yang masuk karena antar penghuni rumah. Itu ikhwah. Jadi intinya kalau yang sudah balik, tetap dia harus minta izin di semua waktu. Dalam waktu 24 jam mereka harus minta izin. Itulah dia ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Aku katakan, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, alal murabbi wal murabbiyatu ayyu'allimu atfala wal balighin wa khadam hadhil adab al ijtima'iyyah allati ja'a biha al Islam inda dukhulihim lil buyut abaihim. Oleh karena itu bagi pendidik, baik dia pendidik laki maupun perempuan, guru, mudarris, guru laki maupun guru perempuan, ustadz atau ustazah, mengajarkan murid-muridnya, wal balighin, dan yang sudah balik juga, anaknya sudah balik. Demikian juga ajarkan kepada pembantu-pembantu mereka adab ini. Adab-adab, ya, adab-adab ijtimaiyah, adab-adab kemasyarakatan yang ada, yang disebutkan dalam Islam, ya. Baik ketika dia masuk ke rumah ayahnya, wadzalika huffadhan ala akhlaqihim, yang demikian itu untuk kenapa harus diajarkan? Untuk menjaga akhlak mereka, ya, menjaga akhlak mereka. Ya, misalnya seorang anak kemudian dia masuk ke kamar ayahnya, ternyata si ayah sedang ada hubungan badan dengan ibunya. Dia lihat dalam kondisi seperti itu, tentu ini akan merusak mentalitas, akan merusak secara psikologi si anak. Atau minimal si anak itu, ayah dengan bunda sedang ngapain itu. Nah, demikian ikhwah. Kalau dia lihat langsung mungkin jadi tanya-tanya besar dalam pikirannya, terekam oleh dia.
Dan ini bisa menjadi bibit pengrusak pikirannya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, untuk menjaga anak-anak kita sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merusak pikiran mereka, maka kita ajarkan mereka, ini loh nak, di waktu-waktu seperti ini tidak boleh masuk ke rumah, ke kamar orang tua, ke kamar abang kita, kamar kakak atau adik. Di waktu-waktu seperti ini nggak dibolehkan. Demikian itu. Jadi intinya sebenarnya untuk menjaga pikiran mereka, untuk menjaga akhlak mereka, si anak kecil yang belum balik ini. Bukan orang yang dewasanya. Nah, demikian ikhwah. Hatta la yaraw min ahlihim ma la yajuzu lahum ru'yatahu. Ma la yajuzu lahum ru'yatuhu. Agar mereka tidak melihat, ya, dari keluarga mereka sendiri yang seharusnya tidak boleh mereka lihat. Wa habbadha law qamal mas'uluna fil a'lami fil balil islamiyah. Wahai seandainya orang-orang, para penguasa-penguasa, pihak yang berkompeten, pihak yang bertanggung jawab di negara-negara Islam, bita'limil auladi hadil adabi, mengajarkan anak-anak tentang adab-adab ini fitil faz, di televisi, melalui televisi, wal majallat, dan melalui majalah-majalah. Fayahfadhu alaihim akhlaqahum, sehingga akhlak mereka terjaga. Jadi pihak berkompeten, apakah Menteri Pendidikan ataukah pihak Menteri Kominfo misalnya, melalui televisi, melalui media-media massa ataupun media-media cetak maupun media elektronika, media-media sosial misalnya, ajarkan, gencarkan adab-adab dalam meminta izin. Adab-adab yang kita pelajari tadi ataupun adab-adab Islam yang lainnya. Untuk apa? Untuk menjaga. Jadi sesuatu yang pengajaran, tapi pengajaran terus dinampakkan, dilihat, diulang. Seperti ini, seperti reklami kan, promosi sebuah produk itu kan diulang. Nah, tapi coba seandainya yang diulang-ulang itu adalah adab. Pengajaran adab makan misalnya. Adab makan pertama disebutkan di situ mungkin ketika makan ucapan bismillah, makan pakai tangan kanan. Ini kan adab, ikhwah. Ya. Kalau itu diulang-ulang sebagaimana televisi mengulang-ulang produk yang mereka promosikan, yang sedang mereka endorse, tentu akhlak ini akan mendarah mendaging di anak-anak kita, di generasi kita. Karena diulang terus, diulang. Satu hari mungkin sampai berapa puluh kali diulang. Misalnya kita punya target nih, untuk bulan ini kita ulang-ulang untuk anak-anak adab makan. Diulang-ulang selama 3 bulan misalnya. Atau diulang-ulang selama 2 bulan. Sehingga setiap anak tengok lagi, ulang lagi. Membekas di hati si anak. Membekas dalam pikiran si anak. Nah, kemudian di bulan keempat, di bulan ketiga dan keempat, apalagi misalnya. Demikian ikhwah, sehingga tertanam di hati si anak, di benak si anak, oh ini rupanya adab Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jika seperti ini, insya Allah anak-anak akan terjaga akhlak mereka. Wa mil mu'sif, tapi sayangnya an-najidal walada yara fit tilfaz minal mughriyati wal ikhtilati wa raqsi wal ghina. Tapi sayangnya apa yang dilihat anak-anak, kita lihat mereka melihat dari televisi sesuatu yang merusak, campur baur laki perempuan, dansa, tarian-tarian, menari, berjoget, nyanyian-nyanyian, wa ghairu dzalika minal musalsalatil jinsiyatil lati tufsidul akhlaq, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan unsur-unsur seksual, ya, yang tentunya akan dapat merusak akhlak si anak. Kadang sinetron-sinetron di mana isinya ya anak-anak SD sudah mulai jatuh cinta dengan temannya, anak-anak ingusan, demikian ikhwah. Ya, memberikan bunga kepada teman perempuan, masih anak-anak, masih SD. Itulah yang ditampilkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau tampilkan model-model anak-anak dengan tanpa menutup auratnya. Itu ikhwah ya. Sehingga
anak-anak yang lain kepingin menjadi anak seperti yang ditampilkan dalam televisi tersebut. Akhirnya dia berpengaruh kepada anak-anak Islam yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya kan kita lihat joget-joget. Makanya kita lihat di di media-media sosial, di media TikTok kita lihat kan, berjilbab mama-mama sudah tua itu joget TikTok. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka lakukan itu dengan tanpa malu sama sekali, ikhwah, tanpa malu. Itulah yang terjadi dan itu dilihat oleh anak-anak. Ya. Mamanya TikTokan, mamanya dengan emak-emak tetangga yang lain TikTokan, joget-joget TikTok, dilihat oleh anaknya, direkam, disebarkan di media sosial dengan tanpa ada rasa malu. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya merusak akhlak anak sendiri. Merusak akhlak generasi muda. Demikian ikhwah. Fatazidu fil inhiraf. Akhirnya apa? Bertambah sesatlah, bertambah menyimpanglah anak-anak kita. Wa 'alal aba'i wal ummahat ayushajji'ul banin wal banat 'ala zawaj. Bagi orang tua, ya, bagi orang tua, maka semangatkan anak-anak mudanya dan anak-anak gadisnya untuk segera menikah. Ya, beri mereka semangat. Kalau sudah sampai mereka usia nikah, segerakan nikahkan. Kasih dia semangat. Misalnya laki-laki sudah usia 23, udah bisa nikah. Yang perempuan usianya usia berapa? 18, 20, begitu kan? Segera nikahkan. Demikian ikhwah. Enggak usah ditunggu lama-lama. Karena banyak kerusakan yang terjadi ikhwah sekarang ini. Makanya kita lihat generasi muda sekarang, mereka itu pacaran, adanya hubungan pacar, hubungan antara laki dan perempuan, ya, sebagai teman dekat, sebagai teman curhat, atau yang kita katakan mereka pacaran lah. Ini suatu hal yang sudah biasa. Bahkan sampai pada perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan kecuali oleh suami istri. Itu dilakukan dalam pacaran sekarang ini, ikhwah. Demikian. La ilaha illallah wala quwata illa billah. Mungkin kalau pacaran dahulu ya nggak sampai seperti itu. Mungkin dahulu hanya sekedar balas-balasan surat, jarang-jarang ketemu. Kalaupun ketemu ya di rumah si akhwat, udah nggak kemana-mana. Demikian ikhwah. Tapi sekarang, ya, ketika anak muda kita sudah pacaran, di mana mereka biasa rangkul-rangkulan, misalnya, mereka biasa kis-kisan, misalnya. Kalau nggak pacaran namanya. Dari mana mereka tahu itu semua, ikhwah? Dari media-media sosial. Ya, dari media-media sosial. Bagi mereka, kalau mereka nggak punya pacar di masa usia remaja, bagi mereka apa kata dunia, kata mereka. Dari mana mereka dapat ini, ikhwah? Ya, dari mana mereka dapat ini? Mereka dapat ini dari pergaulan tengah-tengah masyarakat, di sekolah, dan dia tidak mendapat kontrol dari orang tuanya dengan kontrol yang layak. Orang tua sekedar menyekolahkan anaknya sudah, lepas tanggung jawab. Yang penting kebutuhan sandang, pangan, papannya sudah selesai, uang sekolahnya selesai. Tanpa ada kontrol sama sekali. Padahal itu merupakan tanggung jawab dia. Sekolah itu hanya membantu anak yang mendidik. Apalagi sekolah-sekolah umum, tentu hal ini tidak begitu diperhatikan. Tidak ada masalah kalau sekolah-sekolah umum itu teman antar sekolah itu mereka antara laki perempuan itu pacaran, dua-duaan, pergi naik sepeda motor boncengan, nggak ada masalah bagi mereka. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Ya, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka seharusnya kita tidak menyalahkan anak-anak kita. Salahkan diri kita sendiri yang telah teledor, yang telah lalai mengontrol anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ikhwah, anak merupakan amanah. Jangan sampai kita merasa sudah mendidiknya, padahal kita telah merusaknya. Seperti misalnya kita sediakan wifi di rumah. Wifi gratis.
dengan password yang diketahui anak-anak kita 24 jam. Sekarang dulu ikhwah dulu. Ya, kalau ada orang tua mengetahui anaknya udah di rumah, tidak pernah keluar-keluar, ya, bantu orang tua di rumah, kadang-kadang di kamar, lama di kamar gitu kan. Kita memiliki asumsi yang baik terhadap anak ini. Oh, dia ngapain di kamar aja? Ya, dia belajar. Jarang keluar rumah anak ini. Kan dulu kan bangga kita kalau punya anak. Dia ini jarang keluar, dia selalu di rumah, dia di kamarnya belajar begitu. Demikian. Sekarang hati-hati. Punya anak yang jarang keluar rumah. Kemudian bahkan jarang keluar dari kamar, kadang kuncian pintu seharian. Hati-hati kalau sekarang. Ya, jangan dikira, Masya Allah, soleha kali anak saya. Belum tentu kalau sekarang, ikhwah. Ya. Karena di HP yang kita kasih, kita hadir kepada anak kita, lebih banyak bisa dia lihat di sana sampah-sampah yang menjijikkan ketimbang di luar, di dunia nyata. Bangkai-bangkai lebih banyak yang bisa dia saksikan di sana. Gambar-gambar yang menjijikkan bisa dia lihat. Dan itu tidak bisa dilihat di luar rumah. Makanya hati-hati. Ya, sekarang anak gak keluar rumah bukan berarti suatu hal yang terpuji, belum tentu. Belum tentu. Makanya hati-hati ikhwah. Orang-orang tua yang menyediakan internet di rumahnya, internet untuk rumah misalnya, hati-hati ikhwah, hati-hati. Demikian. Yang memberikan kuota internet pada anak-anaknya yang masih remaja, hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ini mau tidak mau orang tua harus memberikan handphone digit, ya, smartphone kepada anak-anaknya dengan alasan belajar daring. Coba perhatikan berapa lama dia gunakan itu untuk belajar. Gunakan untuk belajar 1 jam, sisanya ngapain? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memang Masya Allah, tugas kita sebagai orang tua zaman sekarang ini berat ikhwah, berat. Makanya kita harus terus siap siaga, terus mengawasi anak-anak kita. Jangan lelah dan jangan letih karena setan terus mengawasi anak kita. Kapan kita silap, kapan kita lalai, dia mangsa anak kita. Dia mangsa generasi kita. Jangan menyesal kalau seandainya anak kita sudah dimangsa oleh syaitan. La haula wala quwata illa billah. Banyak berdoa kepada Allah, ya, agar Allah melindungi kita dan anak-anak kita dari godaan setan. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bagi para ayah dan ibu, bunda, kalau memang anaknya sudah cukup usia untuk menikah, nikahkan aja udah, nikahkan. Ya, nikahkan. Kemudian, fala yughalu fil muhur wat takalif wal hafalat wad dhabaih wa ghairiha. Kalau Anda punya anak gadis, jangan dimahal-mahalkan maharnya. Ya, jangan dimahal-mahalkan maharnya. Jangan banyak membebankan. Kalau sekarang ini ikhwah, maharnya berapa? Misalnya maharnya 30 mayam. 30 mayam itu kali 3 gram setengah berapa sudah ikhwah? Hampir 100 gram. 100 gram kali 900.000 atau kali 800.000 berapa sekarang? Itu masih maharnya. Belum lagi uang kasih sayangnya. Uang kasih sayangnya untuk pesta membantu si perempuan 100 juta misalnya, udah 200 juta tuh. Belum lagi peralatan-peralatan dan lain-lainnya. Mahal. Sehingga apa ikhwah? Karena mahal untuk menikah, akhirnya para pemuda enggan untuk menikah. Kenapa nggak punya duit sebanyak itu? Ya demikian. Tapi Masya Allah kalau di Indonesia masih banyak ya para akhwat-akhwat yang memiliki, yang tidak banyak menuntut mahar yang terlalu tinggi. Ya itu biasanya agak tinggi para akhwat-akhwat yang sudah berpendidikan tinggi, sudah S2, S3 demikian, atau dia sudah bekerja, dia pasang tarif, ya demikian ikhwah. Makanya agak susah mencari jodohnya. Tapi kalau akhwat-akhwat yang biasa, tamatan pondok, umumnya nggak banyak-banyak diminta. Ya seperangkat alat sholat, Masya Allah, tunai. Ya. Seperangkat alat sholat, tapi alat sholatnya misalnya harus dari Madinah. Begitu. Intinya ikhwah, nggak memberatkan. Kok Indonesia umumnya nggak memberatkan. Ya, kalau mereka sudah suka sama suka, biasanya nggak memberatkan. Itu dia. Tapi kalau kita lihat di Arab Saudi misalnya, kabar-kabarnya sih mahal-mahal maharnya. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi janganlah memberat-beratkan mahar, harus uang ini, uang itu, harus sembeli ini, sembeli itu.
wa ghairuha min at-tasarif allati tadkhulu atiqa syabab, sehingga hal itu sangat membebani para pemuda yang ingin menikah. Akhirnya fayarghabuna 'aniz zawaj syar'i, sehingga mereka tidak mau melakukan pernikahan secara syar'i. Akhirnya bagaimana? Wa rubbama talabal bugha asir. Akhirnya apa? Ya mereka lari kepada para pelacur. Akhirnya mereka berzina dengan para pelacur. Karena mungkin para pelacur murah ya. Murah, syahwat mereka bisa tersalurkan, kemudian bayar murah, nggak terlalu banyak. Nggak ada tanggung jawabnya lagi, ikhwah. Nah, demikian ikhwah. Wa 'alal abna'i minal banin wal banat ayutalibu aba bizawaji. Hendaklah seorang anak ya, ataupun anak laki-laki atau perempuan, hendaklah minta ayahnya agar mereka itu dinikahkan, wa taysirul muhur, dengan mahar yang mudah. Ikhwah, mahar mudah bukan mahar murah, beda ya. Mahar murah dengan mahar mudah itu beda. Ya, misalnya ada mungkin seorang pemuda yang kaya raya, bagi dia memberikan mahar satu unit mobil misalnya, mobil apa? Mobil Alphard misalnya, bagi dia nggak masalah. Mobil Alphard itu murah bagi dia. Jadi bukan bukan maharnya itu bukan murah ya. Ya, kan sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya seorang wanita yang berkah itu adalah yang mudah maharnya, bukan yang murah, yang mudah. Ya tergantung si laki-lakinya mudahnya bagaimana. Kalau bagi dia maharnya misalnya sertifikat tanah kebun sawit 30 hektar, ya silakan kalau itu mudah bagi dia. Tapi kalau dia nggak sanggup, ya apa yang mudah bagi dia? Apa yang mudah? Kalau ya bagi dia mudahnya itu ya seperangkat alat sholat, ya silakan. Berapa mudahnya lah, bukan murah ya. Demikian ikhwah. Jadi jangan salah memahami. Mahar yang mudah bukan mahar yang murah. Kemudian tasji'an lizawaj, supaya mereka bisa segera menikah, zawaj syar'i. Alladhi yusrifhum 'anil mafasid, sehingga bisa memalingkan mereka dari banyaknya kerusakan-kerusakan, wal mughriyat, dan maksiat-maksiat, yahfadzu lahum sihhatahum wa dinahum wa syarafahum, sehingga dengan demikian terjagalah kesehatan mereka, terjaga agama mereka, dan terjaga kemuliaan mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian di sini judul berikutnya min adabil muallim wal muallimah, di antara adab guru ya. Apa sajakah adab guru? Insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh langsung telepon dengan nomor yang sudah tersedia sudah tercantum dalam di layar televisi Anda, atau boleh juga kirimkan melalui via WhatsApp. Ya, pertanyaan Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor saya langsung, yaitu di 0813 600 600 61. Baik, kita lihat sudah ada yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya memiliki putri usia 5 tahun. Hubungan dengan ayahnya lumayan dekat dan sering ikut kemanapun ayahnya pergi, seperti ke masjid, ke sekolah, mengantar kakaknya ke sekolah, yang ngantar kakaknya, kadang ikut ke pasar saat belanja. Ikut ayahnya pergi seperti ke masjid, ke sekolah, mengantar kakaknya. Jadi dia mengantar ke sekolah juga, si adik ikut ayahnya. Mengantar ke pasar juga ikut. Belakangan ini putri saya sering sekali bilang ingin jadi laki-laki. Allahu Akbar. Belakangan ini putri saya ingin jadi laki-laki karena menurutnya enak jadi laki-laki, bisa keluar rumah nggak pakai kerudung, bisa ke masjid. Tapi kalau perempuan harus pakai kerudung dan nggak sholat di masjid. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sikap terbaik menghadapi putri saya tersebut? Syukran jazakumullah khair. Ibu yang bertanya, rahimanallah wa iyyakum, ibu harus ceritakan kepada dia kehebatan seorang wanita, kelebihan seorang wanita dibandingkan laki-laki. Demikian, ya. Memang
laki-laki itu ada kelebihan Allah berikan, perempuan juga ada kelebihan yang Allah berikan. Jadi ibu ceritakan kepada dia apa kelebihan-kelebihan seorang wanita, sehingga dia tidak minder, ya, tidak minder, tidak insecure ketika dia menjadi seorang wanita. Demikian. Ya, mungkin kalau anak laki-laki dia lihat lebih enak ya jadi perempuan, nggak usah capek-capek cari nafkah, nggak usah keluar rumah, duduk-duduk aja di rumah, paling sapu-sapu, kemudian masak, udah nggak banyak-banyak keluar rumah, enak di rumah aja, begitu adem, ayem, tentrem begitu. Ya, sehingga dia kepingin jadi perempuan. Nah, demikian. Jadi ya bisa saja hal itu terjadi pada anak laki-laki dan bisa saja hal itu terjadi pada anak perempuan. Makanya Islam kan memberikan keistimewaan masing-masing. Laki-laki itu ada istimewanya dibandingkan perempuan, perempuan juga ada istimewanya dibandingkan laki-laki. Jadi ibu carilah bahan-bahan kira-kira apa hebatnya seorang wanita. Walaupun dia seorang yang banyak di rumah tapi hebat. Wanita itu hebat. Demikian. Cari kehebatan seorang perempuan yang beda dengan kaum laki-laki, sehingga si anak, oh rupanya perempuan tuh hebat juga, walaupun dia harus pakai kerudung keluar rumah, harus tutup aurat, dia tidak bebas keluar masuk rumah, tapi dia punya kehebatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu dia, ibu ceritakan, sehingga dia, oh rupanya Allah mentakdirkan saya sebagai perempuan tuh, ternyata perempuan tuh hebat juga rupanya. Nah, demikian ikhwah. Jadi ibu ya carilah bahan-bahan seperti itu. Ada insya Allah banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya menikah dengan suami dengan keadaan beliau sudah punya rumah. Dan ketika beliau membangun rumah, beliau dibantu oleh kedua orang tuanya, yaitu mertua saya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap saya jika mertua saya tidak meminta izin jika masuk ke dalam kamar saya dan suami saya? Bahkan semua saudara suami juga seperti mertua masuk ke kamar saya dan suami tanpa izin. Terkadang ingin menegur tapi ada rasa tidak enak karena saya ikut capek membangun rumah. Karena saya tidak ikut capek membangun rumah suami. Wah, masalah permisi masuk ke kamar itu bukan masalah membangun gak membangun. Gak ada hubungannya sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Coba kita lihat. Siapa membangun rumah kita? Ayah kita. Terus apakah si ayah bisa nyelonong begitu aja masuk ke kamar anak gadisnya? Kan tidak, ikhwah. Tentu kan tidak. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai yang beriman, suruh pembantu kamu dan anak-anak kecilmu yang belum balik untuk minta izin di 3 waktu. Di 3 waktu. Selain 3 waktu, oke, mereka nggak izin. Itu kan hanya untuk pembantu, hanya untuk hamba saya dan anak yang belum balik. Yang sudah balik, mereka harus minta izin. Termasuk seorang ayah ketika dia memasuki kamar anak gadisnya, dia harus minta izin. Nggak bisa dia, kenapa nggak boleh ayah masuk? Ini kan rumah ini ayah yang bangun. Nggak ada seperti itu aturannya. Ya, tidak ada kaitannya minta izin atau nggak minta izin dikaitkan dengan orang yang membangun. Demikian ikhwah. Jadi ketika anti dan suami anti sudah menempatkan kamar itu, maka anti punya privasi di situ. Anti berhak mengatakan nggak boleh masuk kecuali minta izin. Demikian ikhwah. Ya, dan itu rumah anti. Ya, karena rumah suami anti itulah rumah anti. Makanya Allah katakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kalian usir, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian usir istri kalian dari rumah mereka. Padahal istri itu kan tinggal di rumah suami. Tapi Allah katakan rumah mereka, rumah istri. Jadi rumah suami itu rumah istri. Walaupun nggak memiliki, tapi secara faktonya ya dia boleh dikatakan ini rumahku, walaupun nggak memiliki. Demikian ikhwah. Sama seperti kalau kita sudah mengontrak. Apa bisa orang yang kita ngontrak rumah nih, yang punya rumah tiba-tiba masuk ke rumah kita, alasannya, loh kenapa saya dilarang? Ini kan rumah saya. Kalau kamu larang, saya pulangkan kontraknya, kamu silakan pulang. Apa begitu? Kan tidak. Jadi minta izin itu tidak ada kaitan dengan yang membangun tidak membangun, ya. Tapi terkait dengan si penghuni rumah. Jadi ibu boleh, ya boleh. Artinya
menegur, ya tentunya sebaiknya jangan ibu yang menegur, karena riskan sekali kalau seorang menantu itu menegur ipar-iparnya. Bicara kepada suami ibu dan katakan kepada suami ibu, semoga suami ibu lah yang mengingatkan mereka, menasihati mereka. Demikian. Yang repotnya memang kalau suami juga nggak bisa dan nggak mau menasihati, itu yang agak repot. Ya udahlah, biar aja lah masuk. Gimana sebenarnya? Ya masa sih ada orang masuk ke kamar kita begitu saja? Sementara kita tahu lah dalam kamar kita mungkin lagi buka pakaian, lagi nukar pakaian, kita mungkin ke kamar mandi hanya pakai anduk saja, atau mungkin lari gitu aja nggak pakai anduk, karena kamar kita karena di kamar mandi kamar mandi di kamar kita, ya kita kan keluar kamar mandi bisa aja nggak tanpa pakaian, sementara kamar terkunci, begitu ikhwah. Kalau dia misalnya di luar mungkin agak perlu memakai pakaian lah begitu, tapi kalau dalam kondisi seperti itu masuk adik ipar misalnya, masuk kakak ipar, masuk mertua, tentu hal ini tidak dibenarkan. Ya, jadi hendaklah ibu ingatkan pada suami supaya mereka mengingatkan ayahnya, dia mengingat ayahnya dan adik-adiknya. Jangan masuk nyelonong begitu saja kecuali setelah dapat izin. Demikian ikhwah, karena ini kehormatan. Ya, kehormatan. Saya kira bagaimanapun suaminya, walaupun itu rumah ayahnya, walaupun dia numpang di rumah ayahnya, tetap saja kan masuk kamar itu ada aturannya. Saya kira di budaya kita itu punya aturan seperti itu, ikhwah. Ya, sudah ada insting kita juga seperti itu. Nggak mungkin lah kita masuk ke dalam kamar abang kita yang sudah dia ada istri di dalamnya. Ya, insting kita mengatakan ya malu lah kita masuk. Kita yang malu masuk begitu aja. Makanya ikhwah, ya silahkan. Coba ibu bicara dengan suami ibu yang memberi nasihat, jangan masuk, beri peraturan lah, demikian. Ya saya harap jangan ibu, karena itu nanti malah mereka tersinggung. Demikian. Ya, cobalah sampaikan hal itu kepada mereka dengan cara yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Wa ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.